Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan program yang telah kami buat bersama saya, Valentino Sumero, dan dua teman saya, Shalomita Sante dan Claudia Daniel. Dari program ini dirancang untuk membantu proses pemilihan menu diet sehat di restoran menggunakan algoritma pohon keputusan, khususnya metode C4.5, dengan memanfaatkan data seperti jenis makanan, kandungan kalori, kadar lemak, dan potensi alergi. Program ini dapat mengklasifikasikan apakah sebuah menu disarankan untuk dikonsumsi atau tidak. Untuk membuat klasifikasi ini, program terlebih dahulu mengonversi data kategori seperti sayuran dan rendah ke bentuk numerik sehingga dapat diproses oleh model pohon keputusan. Algoritma C4.5 bekerja dalam membangun pohon keputusan berdasarkan entropi, yaitu ukuran untuk menentukan seberapa baik data dapat dibagi pada setiap cabang pohon. Dalam konteks ini, pohon keputusan dibangun menggunakan data menu diet yang kemudian diatur dalam aturan berdasarkan kriteria kesehatan. Hasilnya, kita dapat meninjau aturan yang dihasilkan dalam bentuk pohon keputusan yang membantu memahami alasan dibalik rekomendasi yang diberikan oleh program. Program ini juga menampilkan visualisasi pohon keputusan yang menunjukkan langkah-langkah atau aturan dalam memilih menu. Dengan adanya program ini, pengguna dapat lebih mudah memilih menu makanan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan diet. Program ini tidak hanya menghemat waktu dan dalam memilih makanan, tetapi juga memberikan saran berdasarkan historis sehingga lebih akurat dan sesuai dengan tujuan diet pengguna. Model ini juga dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak atribut atau data tambahan untuk meningkatkan akurasi rekomendasinya. Program ini sangat bermanfaat dalam konteks personalisasi diet atau panduan makanan sehat di restoran. Langsung saja di programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Claudia Anastasia Daniel dengan NIM 22024022. Dan ini adalah penjelasan tentang program yang telah kami buat. Di sini ada import library yang dibutuhkan, ada from sklearn, kemudian ada import decision tree classifier, kemudian ada from sklearn pro processing, import label encoder, kemudian ada import panda SPD. Selanjutnya ada data contoh dalam bentuk data frame. Di sini ada data-data. Yang pertama itu ada jenis makanan yang di dalamnya ada sayuran, daging, dan karbohidrat. Kemudian ada kalori, rendah, tinggi, sedang. Kemudian ada lemak, rendah, tinggi, sedang. Ada alergi, tidak atau ya. Dan ada rekomendasi makan dan tidak makan. Kemudian kita mengkonversi data menjadi data frame dengan perintah df sama dengan pd titik data frame dalam kurung data. Kemudian kita menginisialisasi label encoder untuk setiap kolom. Selanjutnya, encode semua kolom menggunakan encoder masing-masing. Dengan perintah for in df titik kolom. Kemudian kita memisahkan fitur dan target. Di sini ada rekomendasi untuk fitur, di sini input, ini untuk input, dan Y di sini untuk output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Shalomita Sante dan di sini saya akan melanjutkan. Nah, untuk selanjutnya untuk inisialisasi model decision tree dengan kriteria entropi untuk menggunakan metode algoritma C4.5 yaitu dengan kode model sama dengan decision tree classifier dalam kurung criterion sama dengan tanda kutip entropi. Selanjutnya latih model dengan data yaitu model.fit dalam kurung x, y. Selanjutnya menampilkan struktur pohon keputusan
tree rules sama dengan export text, model feature names, jenis makanan, kalori, lemak, alergi. Selanjutnya print struktur pohon keputusan, print tree rules, dan selanjutnya prediksi contoh baru sayuran, kalori rendah, lemak rendah, tidak alergi, dengan sampel, encoders, jenis makanan, transform sayuran, encoders kalori, transform rendah, encoders lemak, transform rendah, encoders alergi, transform tidak. Prediction, model predict, sampel, dan selanjutnya print prediksi rekomendasi untuk menu, encoders, rekomendasi, inverse, transform, prediction. Nah, ini adalah hasil dari running struktur pohon keputusan. Yang pertama jenis makanan, kurang dari 0,50, kelas 1 yang artinya makan. Selanjutnya jenis makanan lebih dari 0,50, alergi kurang dari sama dengan 0,50, kelas 0 artinya tidak makan. Selanjutnya alergi lebih dari 0,50, kelas 1 artinya makan. Jadi prediksi rekomendasi untuk menu makan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.